Materi kedua ini tentang jualan, teman-teman. Saya udah bahas di beberapa kantor. Saya mau bahas sedikit aja. Sisa dengan cara saya yang sangat sederhana. Tapi sebelumnya saya mau nanya sama kalian. Apa alasan orang beli barang atau jasa di dunia ini? Sesuai kebutuhan. Alasan orang beli barang atau jasa. Aku beli ini deh. Alasannya apa? Untung saya apa? Jika orang merasa untung, maka dia rela mengeluarkan uangnya. Jika dia merasa rugi membeli sesuatu, dia nggak rela ngeluarin uangnya. Setuju apa nggak? Alasan yang pertama. Alasan kedua, orang membeli sesuatu karena butuh. Seperti ibu tadi ngomong. Karena dia butuh. Alasan ketiga, kenapa orang beli sesuatu di dunia ini? Karena barang itu atau jasa itu bisa memecahkan problemnya. Ini kok 3 alasannya. Apapun di dunia ini, debat sama saya. Pasti ini. Contoh, kenapa ibu-ibu rumah tangga rela beli apa tuh mesin pel yang diginin krok-krok yang bisa meres sendiri itu loh. Kok nggak pakai kain aja, pakai zaman kuno gini. Why? Capek. Kamu butuh, kamu punya problem capek. Makanya kamu beli. Masuk akal? Oke. Apa alasannya orang beli AC? Harganya mahal loh, 5 juta loh. Butuh, gerah, 4 juta pun dibeli. Karena dia merasa untung, dia beli. Kalau dia nggak merasa untung, dia nggak beli, Pak. Masuk akal, teman-teman? Kalau kita udah tahu 3 alasan ini orang beli barang, berarti kalau orang beli asuransi juga ini, Pak, 3 alasan. Pertanyaan saya simpel. Apakah presentasimu sudah memikirkan tentang ini? Sudah bisa menawarkan sama orang bahwa dia itu untung beli produk lu? Apakah sudah menonjolkan sisi itunya gitu loh maksudnya? Banyak yang belum kita lihat. Ya nggak mengerti di mana saya harus menonjolkan kekuatan asuransi ini sehingga orang bilang bahwa oh iya ya aku untung ya beli punyamu ya, gak rugi ya. Gak ngerti banyak orang. Oke, udah siap? Saya tunjukin ya. Basic, basic banget. Saya tahu Anda udah ngerti, tak ulang. Stop selling, start sharing. Tadi saya sama Ita ngobrol di ruangan. Ita ini punya perkumpulan, suaminya ini punya perkumpulan sepak bola. Tapi yang saya heran adalah, kenapa di komunitasnya yang begitu banyak orang, kok Ita ini nggak bisa jualan? Beberapa hari mengganggu, itu mengganggu pikiran saya. Tadi waktu di ruangan saya tembak langsung saya mas. Tak, bener nggak tebakan koko? Kamu ini nggak mau, nggak bisa nawarin orang-orang itu karena kamu takut mengganggu bisnis suamimu. Takut kalau nawarin orang-orang itu nggak datang lagi Pak, les futsal sama suaminya. Apakah itu yang membuat kamu ketakutan kamu? Bener kok katanya. Iya kok. Itu kepikiran aku kok. Kenapa? Karena dia selling. Padahal Ita ini juga agent senior tahu dalam dunia asuransi bukan selling Pak. Jangan jual, tapi sharing. Bro, aku mau sharing sama kamu. Ketika kamu ngomong sharing, benteng pertahanan orang itu turun Pak. Karena aku minta pendapat. Tapi aku mau jual sama kamu, bentengmu naik. Ini psikologisnya begitu Pak kerjanya. Yang kedua, alasan orang beli asuransi apapun itu tadi saya sudah bahas. Untung saya apa? Butuh produk Anda, memecahkan problem mereka. Dan ketika jual asuransi kita harus mulai dari yang namanya konsep. Basic yang sering dilupakan para penjual. Apa sih Pak konsep Pak? Yang Darwin diundang jadi speaker, 5 hal, itu konsep. Yang Cassandra Valle cerita Purcinta, itu konsep. Kamu terbuka dengan konsep. Kenapa? Karena dengan konsep kamu membuka wacana, membuka wawasan.
Tapi banyak orang langsung to the point. Aku di Prudential. Kamu udah punya polis belum? Goblok. Udah diomongin, nggak boleh jual begitu. Bukan masalah hard selling, tapi dia jual produk. Bahkan langsung di WA. Aku dari Prudential ya, orang program baru loh, namanya Prucita. Apa loh, preminya 500. Kau dapat UP meninggal 1 juta. Kau gelem dah. Ngono Pak, letotolan Pak. Ditolak 10 kali. Angel Pak, bukan untuk saya. Langsung gantung diri. Betul? Yang ngajari gitu tuh siapa? Kita kan udah bilang bolak-balik. Kamu harus cerita konsep. Yang kedua, baru produk. Yang ketiga, baru testimoni. Udah bolak-balik Pak aku cerita ini Pak. Nggak tahu berapa puluh kali. Tapi tetap aja setelah jualan tidak ada testimoninya.